Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya? Sedih kan? Bahagia kan? Ngantuk. Semangat. Nah, ada yang akan hadir ke hari ini atau lengkap semua? Lengkap, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu lah. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih ingat materi sebelumnya kita belajar apa? Hantaran listrik. Hantaran listrik jenisnya ada 3, ada apa aja? Contohnya? Isolator plastik. Ya, plastik. Nah, jadi itu merupakan komponen-komponen yang menghasilkan listrik atau mengalirkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keseluruhan komponennya, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, sebelum lanjut kepada materi, Ibu ingin tahu dulu kemampuan atau pengetahuan awal kalian. Jadi, silahkan ambil HP masing-masing. Kita akan melakukan tes terlebih dahulu, pretest. Silahkan buka link yang sudah dikirimkan di grup. Oke, Bu. Baik, Bu. Sibuk. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lampu yang ada di ruangan ini. Nah, satu orang coba berdiri, silahkan tekan saklarnya. Saya, Bu. Nah, coba perhatikan lampunya. Yang menyala hanya satu atau dua-duanya menyala? Satu. Salah satunya menyala satu. Nah, kira-kira rangkaiannya rangkaian apa? Paralel. Paralel. Nah, untuk membuktikan ini rangkaian seri atau paralel, silakan duduk. Kita akan melakukan percobaan dan melakukan diskusi. Nah, kalau lampu lalu lintas, ayo ada yang tahu itu apa? Paralel. Nah, setelah tadi kalian sudah mencoba menyalakan lampu, mengamati lampu yang ada di ruangan ini. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai rangkaian listrik. Harapannya kalian dapat membedakan karakteristik antara rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat mengkreasikan rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan tepat. Sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu. Menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah serangkaian komponen-komponen elektronika yang dirangkai untuk mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat yang diinginkan. Ada 3 macam rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari rangkaian seri, paralel, dan campuran. Nah, sebelum masuk ke diskusi dan percobaan, silahkan simak terlebih dahulu materi berikut. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak nih, kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow. Baterai teh dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya teh disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai
atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik. Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Nah, setelah mengamati video tadi, kalian akan melakukan diskusi mengenai sebuah permasalahan yang disajikan di dalam LKPD, yaitu mengenai lampu yang ada di rumah kalian. Nih, ada permasalahannya, silahkan dibaca. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajar kalian, seperti kelompok yang sudah sebelumnya, yaitu ada yang kinestetik, auditori, dan visual. Untuk yang kinestetik, Ayu dengan Adam. Untuk yang visual, Lisa dengan Nita. Dan yang terakhir, Ari, Novia, dan Isti. Silakan duduk dulu berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan tukar. Isti, sini, Ti. Jam-jam sini. Ayo, 2 menit, 2 menit. Ada di sini. Ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih Bu. Nah, silakan amati LKPD-nya terlebih dahulu. Di sana ada permasalahan. Halaman berikutnya. Iya, di sana ada sebuah permasalahan yang kalian identifikasi dan diskusikan. Kemudian untuk gaya belajar yang kinestetik, silahkan untuk merangkai rangkaian listrik. Ini ada alat dan bahannya sudah disediakan. Silahkan ambil ke depan. Untuk yang visual, nah di sini ada poster yang sudah Ibu sediakan. Silahkan belajar dari materi yang ada di sini. Nah, sedangkan untuk yang auditori, silahkan menonton video pembelajaran yang barcode-nya sudah disediakan di dalam LKPD-nya. Silahkan dibuka. Dan silahkan bisa menggunakan virtual lab. Silahkan kerjakan, waktunya 30 menit. Sudah semua? Sudah. Nah, selanjutnya silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi dan produk yang sudah kalian hasilkan. Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Oke, silahkan. Kelompoknya kinestetik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Nama saya Ayu Nursita. Nama saya Adabri Afandi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkaian listrik. Kami kelompok kinestetik disuruh membuat rangkaian sederhana listrik. Ada alat dan bahan. Untuk alatnya ada gunting, kardus dan juga selotip. Bahannya saklar, kabel, 2 lampu, 2 dudukan bolam dan 1 baterai. Oke, untuk prosedur percobaannya yang pertama itu memotong kabel sesuai kebutuhan menggunakan gunting, lalu merangkai bola lampu di atas papan kardus. Yang ketiga memasang saklar, dan yang terakhir menyambungkan kabel ke baterai menggunakan selotip. Dari hasil pengamatan untuk jenis rangkaian paralel, semua lampu terhubung ke baterai akan menyala. Kemudian kalau salah satu lampu dilepas juga tetap menyala. Kalau seri, semua lampu terhubung ke baterai menyala. Kalau satu dilepas akan mati. Baik, untuk kesimpulannya, rangkaian paralel apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala karena rangkaian paralel memiliki percabangan kabel. Sedangkan untuk rangkaian seri, apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga mati karena rangkaian seri tidak memiliki percabangan kabel. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kita tempelkan ke baterai, semuanya menyala ya. Nah, kita coba lepas satu bolam lampu, maka akan mati dan satunya tetap menyala. Ini yang disebut dengan rangkaian paralel. Oke, terima kasih kelompok kinestetik. Tepuk tangan. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya Bu. Ya, Isti ada apa? Ingin bertanya kepada kelompok kinestetik. Nah, di situ kan sudah ditampilkan rangkaian. Nah, misalnya nih yang sering kita jumpai itu ada pada lampu tumbler. Nah, itu lampu tumbler itu merupakan contoh rangkaian apa? Karena banyak bohlam lampu. Ya, kelompok kinestetik. Itu termasuk rangkaian seri, karena kalau mati satu mati semua. Nah, jadi benar bahwa lampu tumbler tadi adalah rangkaian seri, karena kalau lampunya mati satu, itu bakal mati semuanya. Karena ini cabangnya kan ada, itu rangkaiannya cuma lurus dan beruntun lampunya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan duduk. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok auditori Mercury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok auditori, ada saya Novia dan saya Isti. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembar kerja yang telah kami lakukan. Di sini kami akan menjawab hipotesisnya. Yang pertama, mengapa pada saat kamu menyalakan lampu pada suatu ruangan, kenapa semua lampu dalam rumah tidak ikut menyala? Nah, ini karena rangkaiannya berbeda. Kemudian, kenapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja. Nah, hal ini dipengaruhi oleh rangkaian listriknya. Kemudian di sini di gambar ini bagian baterai, kemudian yang ini adalah kabel, yang menyala adalah lampu, dan yang mematikan, memutus aliran listrik dan menyambung aliran listrik itu adalah saklar. Di sini keadaan lampu ketika semua lampu terhubung ke baterai itu akan nyala jika rangkaian itu adalah seri. Nah, kalau paralel juga nyala ketika semua lampu terhubung ke baterai dan juga nyala ketika salah satu lampu dilepas. Kemudian di sini kami punya produk yaitu lagu. Jadi teman-teman, kita minta bantuannya untuk tepuk tangan ya. Oke. Ya, Bu. Oke.
1, 2, 3. Listrik itu dibagi jadi dua, ada seri dan paralel, ciri-cirinya beda. Seri itu berderet baik, paralel itu bercabang. Seri arus listrik sama, paralel itu beda. Paralel, jika satu lampu mati maka lampu lain akan tetap menyala. Contohnya pada lampu di rumah. Dan lampu rangkaian paralel ini memiliki cabang. Kemudian yang kedua, pada rangkaian seri, jika satu lampu mati maka lampu lain akan ikut mati. Contohnya pada lampu senter dan tadi yang disebutkan lampu tumbler. Dan ini tidak punya cabang. Oke, sekian presentasi dari kelompok auditori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok visual dengan saya sendiri Lisa Duyanti. Saya Hanita Andriani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Nah, jadi pada orientasi masalah yaitu hasil hipotesis kami adalah karena saklar itu dapat terhubung dengan kabel dan pada kabel itu terdapat arus listrik. Kemudian untuk alat dan bahan dari percobaan kami yaitu yang pertama itu ada kabel, kemudian ada baterai, kemudian ada bola lampu. Dan ada saklar. Kemudian untuk prosedur percobaannya yaitu yang pertama-tama kita scan barcode yang ada di LKPD, kemudian merangkai untuk rangkaian seri ini, kemudian untuk rangkaian paralel. Setelah itu kita amati nyala lampu pada masing-masing rangkaian dengan menyalakan saklar. Oke, yang pertama adalah gambar rangkaian listrik paralel di mana lampunya menyala semua ketika saklarnya terhubung. Dan ketika salah satu lampu dimatikan, untuk rangkaian paralel tetap menyala. Sedangkan pada rangkaian seri, ketika saklar terhubung, semua lampu menyala semua, tetapi lampunya redup. Dan ketika satu lampu diputus, maka akan mati semua. Nah, itu adalah hasil dari pengamatan dari kelompok kami. Kemudian untuk kesimpulannya adalah rangkaian seri itu merupakan penyusunnya dilakukan menggunakan cara yang berurutan atau tidak bercabang. Kemudian kalau dia bercabang, kalau saklarnya dimatikan itu lampunya akan mati semua. Kemudian kalau paralel itu rangkaian penyusunnya dilakukan secara sejajar atau bercabang, di mana jika salah satu lampunya yang dimatikan maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup. Ya, kalau cukup kami akhiri presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kembalikan ke Ibu. Silahkan dulu. Terima kasih. Nah, setelah kalian tadi presentasinya bagus banget. Sudah ada yang merangkai secara langsung, ada yang pakai pad, ada yang bernyanyi. Bagus semuanya. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi sudah dibuktikan bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki Percabangan. Sedangkan rangkaian paralel Yang memiliki percabangan. Terus susunannya, kalau rangkaian seri berurutan atau sejajar? Sejajar. Kalau ini paralel itu sejajar. Sejajar. Nah, kalau ini diputus lampunya 4 rangkaian seri itu gimana lampu yang lain? Masih semua. Kalau rangkaian paralel dimatikan 1? Masih hidup. Masih hidup 1. Nah, sampai sini sudah paham? Ada yang ingin Sudah. ditanyakan? Paham. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Atau kita simpulkan bersama-sama? Sama-sama saja, Bu. Oke. Jadi per hari ini yaitu kita udah belajar mengenai rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian Seri. Yang kedua Paralel. Ciri rangkaian seri Rangkaian seri berurutan. berurutan Tidak dan bercabang. tidak bercabang. Satu kabel. Kalau ini rangkaian paralel Bercabang. Sejajar. sejajar. Dan membutuhkan banyak kabel. Ya, membutuhkan banyak kabel. Lampunya kalau diputus Tetap menyala. menyala. Nah, untuk lebih lanjut mengenai pemahaman kalian tentang rangkaian listrik, kita
grup. Itu ada linguisis, silahkan dikerjakan dan di sana refleksi diri, dijawab juga pertanyaannya. Baik. Sampai sini paham? Paham. Silahkan kerjakan 10 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Gimana perasaannya hari ini belajar tentang rangkaian listrik? Senang. Seru. Seru. Kenapa seru? Karena bisa merangkai listrik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff atau karakteristik dari rangkaian listrik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.